Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Samsudin Aziz dan juga Bapak Teddy Priyatna. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sama-sama berjuang dalam skripsi yang kita kerjakan bersama-sama. Di sini saya akan mempresentasikan gitu terkait dari hasil penelitian saya, di mana dari penelitian ini akan ada sebuah pembahasan gitu, di mana terkait dari penggunaan gadget gitu terhadap akhlak dan juga perkembangan sosial emosional, di mana saya juga mengambil judul yaitu implikasi penggunaan gadget terhadap akhlak dan juga perkembangan sosial emosional pada siswa kelas 4 SDN 068 Sindanglaya. Lanjut saja untuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pendahuluan, di mana seperti yang kita tahu bahwa kemajuan teknologi digital pada era modern ini telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan dan juga pembentukan karakter anak. Gadget kini tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai sarana hiburan, media pembelajaran, bahkan instrumen dalam aktivitas keagamaan. Fakta sosial menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar hingga remaja semakin akrab dengan yang namanya gadget. Sering meningkatnya akses internet dan juga ketersediaan perangkat yang semakin terjangkau. Kondisi ini menegaskan bahwa gadget telah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik sehari-hari. Namun di balik manfaatnya yang begitu banyak gitu, penggunaan gadget yang berlebihan dan juga tidak terkontrol ini membawa dampak yang serius, di mana ada penelitian internasional menunjukkan bahwa anak yang terlalu sering menggunakan gadget itu cenderung lebih introvert, mudah marah dan juga kurang terampil untuk berkomunikasi, dan juga lebih memilih layar daripada berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Nah, di mana penelitian lain di Indonesia juga menemukan bahwa banyak peserta didik itu menggunakan gadget bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain game atau juga bersosialisasi di media sosial. Akibatnya, interaksi sosial tatap muka itu berkurang, padahal hal itu sangat penting bagi perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan juga pembentukan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa gadget itu dapat memengaruhi akhlak anak apabila penggunaannya itu tidak diarahkan dengan baik gitu. Nah, dari kondisi tersebut tuh menguatkan pentingnya kontrol penggunaan gadget. Tanpa kontrol dari orang tua maupun guru, anak-anak itu berpotensi untuk menjadikan gadget sebagai sumber utama aktivitas, bukan hanya untuk belajar tetapi juga untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Penelitian menemukan bahwa anak lebih banyak menghabiskan waktu itu bermain game atau media sosial ketimbang belajar kelompok, bahkan saat berada dalam kegiatan pendidikan yang memang bisa dibilang formal. Oleh sebab itu, kontrol yang tepat dibutuhkan agar penggunaan gadget tidak melenceng dari fungsi edukatifnya dan juga tidak berdampak buruk pada perkembangan sosial emosional maupun akhlak peserta didik. Nah, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap pembentukan akhlak anak pada usia sekolah dasar. Yang kedua, mengapa kontrol penggunaan gadget menjadi faktor penting dalam membentuk karakter dan juga
dalam membentuk karakter dan akhlak anak di era digital. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pendidikan agama Islam itu dapat meminimalisir dampak negatif gadget terhadap akhlak peserta didik. Nah, adapun untuk kajian penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman, Hakim, dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2021 dalam jurnal Didika membahas pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan emosional dan juga akhlak peserta didik kelas 4 SDN di SDN 4 Mas Bagik Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadget itu memberikan dampak positif seperti mempermudah akses informasi, komunikasi, dan juga pembelajaran. Namun, lebih dominan itu menimbulkan dampak yang negatif, di mana berupa menurunnya semangat belajar, kecanduan game, dan juga media sosial, emosi yang tidak stabil, sikap individualis, serta kemerosotan akhlak seperti malas beribadah, membantah orang tua, dan juga berperilaku yang kurang sopan. Nah, anak-anak ini tuh bisa menggunakan gadget tuh bisa sampai 3 sampai 9 jam itu dalam perharinya, dan juga lebih tertarik itu untuk bermain game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan juga PUBG itu daripada belajar. Ditambah sekarang kan juga ada Roblox ya. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan gadget tanpa pengawasan itu dapat mengganggu perkembangan emosional dan juga akhlak anak, sehingga diperlukan peran aktif orang tua dalam mengontrol dan juga membimbing anak agar gadget digunakan secara bijak dan juga mendukung perkembangan yang positif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yumi Ariston dan juga Frahasini berjudul Dampak Penggunaan Gadget bagi Perkembangan Sosial Anak Sekolah Dasar dalam skripsi Bagus Nur Wahid membahas pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial anak usia sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget ini memiliki dampak yang positif, seperti mempermudah akses informasi dan juga media belajar. Namun, dampak negatif lebih dominan ketika penggunaannya itu tidak terkontrol. Anak menjadi kecanduan, kurang berinteraksi dengan teman ataupun keluarga, menunjukkan sikap individualis, emosi yang tidak stabil, dan juga dan meniru perilaku yang tidak sesuai dari internet. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan itu menyebabkan anak tuh malas belajar, mengabaikan tanggung jawab, serta berkurangnya kemampuan komunikasi secara langsung gitu. Oleh karena itu, di sini saya menekankan pentingnya peran orang tua tuh dan guru dalam mengawasi dan juga membatasi penggunaan gadget agar tidak menghambat perkembangan sosial dan juga karakter anak. Nah, itu adalah kajian penelitiannya. Kita lanjut ke kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka berpikir. Yang pertama itu ada penggunaan gadget terhadap siswa. Dari penggunaan gadget itu memiliki dampak gitu, dampak terhadap akhlak dan juga sosial dan emosional. Nah, dari akhlak dan sosial emosional itu turun lagi sebagai peran pengendali. Dari peran pengendali ini ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa jika anak itu lebih dikontrol oleh orang tua dan juga guru, itu akan lebih ke berdampak positif. Tetapi jika tidak ada peran pengendali di dalamnya, maka itu akan cenderung ke berdampak negatif. Nah, kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi penggunaan gadget terhadap akhlak dan juga perkembangan sosial emosional peserta didik kelas 4 di SDN 068 Sindang Laya, di mana pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna pengalaman serta sudut pandang guru dan siswa terhadap fenomena sosial yang terjadi di SDN 068 Sindang Laya, di mana dalam metode penelitian ini saya itu berusaha untuk mewawancarai. Yang pertama adalah guru PAI, yang kedua adalah wali kelas dari
Warili kelas 4 di SDN 068 Sindang-Laya, dan juga beberapa siswa perwakilan dari SDN 068 Sindang-Laya. Nah, di sini juga dari jenis penelitian kan sudah dijelaskan bahwa saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan juga teknik pengumpulan data, bahwa saya melakukan yang pertama observasi atau pengamatan langsung, dan juga wawancara atau interview, dan juga dokumentasi. Dan itu juga didukung gitu dari data-data yang ada seperti catatan kehadiran siswa dan juga catatan kenakalan siswa yang biasanya ada di guru BK. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke hasil dan juga pembahasan. Di mana pengaruh penggunaan gadget ini terhadap akhlak anak. Penggunaan gadget berpengaruh signifikan terhadap pembentukan akhlak siswa kelas 4. Nah, seperti yang dari hasil penelitian ya, bahwa di sini saya mendapatkan bahwa dari guru PAI dan juga wali kelas menjelaskan gitu bahwa sebagian siswa itu mulai membawa gaya berbicara, pilihan diksi, dan juga bentuk humor yang mereka peroleh dari konten digital yang mereka tonton. Pola imitasi ini merupakan karakteristik alami perkembangan anak usia sekolah dasar, di mana proses internalisasi nilai dan juga kebiasaan masih berada pada tahap pencarian bentuk. Jadi menurut dari guru PAI dan juga wali kelas di sini tuh mengatakan bahwa memang penggunaan gadget ini berpengaruh yang memiliki pengaruh yang signifikan gitu, terutama ya untuk apa, dari gaya berbicara ataupun pilihan diksi yang siswa pilih gitu. Terus juga dari siswanya ketika diwawancara itu memberikan gambaran yang selaras. Masing-masing itu mengungkapkan bahwa penggunaan gadget ini memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, baik melalui video kreatif, murotal, maupun tutorial edukatif. Namun, mereka juga mengakui bahwa terkadang gadget itu membuat mereka terlalu fokus pada aktivitas pribadi, sehingga lebih sedikit berinteraksi dengan orang di sekitar mereka, terutama ketika di rumah. Dan juga dampak terlihat pada perubahan pola komunikasi, respon emosional, dan orientasi sosial. Nah, di sini dijelaskan bahwa memiliki dampak yang memang sangat signifikan dari segi perubahan pola komunikasi, yang dimana pola komunikasi yang dilakukan oleh anak sekolah dasar yang sudah memang terkena dari gadget tersebut biasanya mengikuti dari sosial media dan juga respons emosional gitu, dimana peserta didik ini banyak yang kayak lebih cenderung tuh lebih emosi gitu. Contohnya kayak lagi bermain game diganggu, dia emosi dan segala macam. Dan juga kontrol gadget diperlukan sebagai bentuk pendamping, bukan pembatasan kaku. Anak usia sekolah dasar sangat mudah meniru pengaruh eksternal. Tanpa kontrol, gadget berpotensi memengaruhi etika komunikasi dan juga perilaku sosial. Pendampingan membantu anak mengelola emosi dan juga bersikap empatik dalam kehidupan nyata. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan seperti yang tadi ya, bahwa kontrol itu memang sangat diperlukan gitu. Dimana dari kontrol tersebut itu tuh bisa membuat siswa itu tuh cenderung ke negatif ataupun ke positif gitu dari penggunaan gadget tersebut. Seperti itu. Nah, dari strategi pendidikan agama Islam dalam meminimalisir dampak negatif gadget. Yang pertama, pembiasaan nilai akhlak dalam pembelajaran PAI, seperti membaca doa sesudah ataupun sebelum pembelajaran. Terus keteladanan guru dalam sikap dan juga penggunaan teknologi. Integrasi konten digital edukatif dan juga penilai Islami, komunikasi aktif antara guru, siswa, dan juga orang tua, serta kolaborasi sekolah dan juga keluarga dalam pengawasan gadget. Nah, kita selesai sudah ya. Dari presentasi saya. Kita lanjut saja ke kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget itu berpengaruh signifikan terhadap pembentukan akhlak dan juga perkembangan sosial emosional peserta didik kelas 4 SDN 068 Sindang-Laya.
karena anak itu mudah meniru perilaku dari konten digital yang diakses. Penggunaan yang tidak terarah dapat memunculkan perilaku yang kurang sopan, menurunnya kedisiplinan beribadah, serta melemahnya interaksi sosial dan juga pengelolaan emosi. Sedangkan penggunaan yang diarahkan pada konten edukatif itu mampu untuk meningkatkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan juga motivasi belajar. Oleh karena itu, pengawasan dan juga kontrol dari orang tua dan juga guru itu sangat penting gitu untuk membuat siswa itu menggunakan gadget itu ke arah yang positif. Kalaupun jika siswa itu tidak dikontrol dan juga tidak diawasi, maka itu berkemungkinan untuk memberikan dampak yang negatif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak-banyak salah dan kata. Pak Haji pakai kopi, Bu Haji duduk di batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.